Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi bulan baru di Libra, New Moon di Libra ya. Eh, ini bulan baru kali ini itu sangat spesial karena bersamaan dengan 3 planet yang memang dia dari retrograde ya, dari diam setelah berapa bulan gitu, cukup lama ya, dia ghost direct ya. Artinya dia mulai maju, dan itu 3 planet ini monster semua. 3 planet monster ini ya, yaitu Pluto, Saturn sama Jupiter ya. Yang nanti disusul juga sama Merkuri, tapi Merkuri sekarang masih retrograde. Intinya di minggu ini ya, di minggu ini itu akan ada itu apa namanya, Saturn Pluto yang jelas bersama dengan New Moon ya, bersama dengan New Moon di Libra. Pluto juga moving forward ya. Nah, dengan segala aspek planet, dengan segala planet aspeknya ya, yang sangat mempengaruhi, termasuk konjang dengan Mars, New Moon ya, New Moon konjang dengan Mars, dan Merkuri retrograde yang juga konflik tensi dengan Pluto. Itu plus lagi nanti semuanya jadi ada Katsimi ya, Merkuri Katsimi, yang mana Merkuri, Mars sama bulan sama matahari itu di degree yang sama, di derajat yang sama, posisi yang sama. Nah, istilahnya segaris gitu ya. Nah, itu lebih ruwet lagi energinya ya, lebih ruwet lagi. Intinya sih gitu, intinya energinya adalah bagaimana kita menjadi lebih fair, lebih balance ya. Dan dengan Mars yang konjang sama Sun, New Moon juga ya, itu artinya tindakan-tindakan kita ya, untuk menuju ke balance itu apa? Ada semacam apa namanya, batas-batas yang sehat kita harus tegaskan gitu, kita harus jelaskan. Ini batas, jadi seperti kebenaran ya, oposisi dengan kebaikan. Oposisi maksudnya apa? Yang nggak selalu bukan berlawanan, bukan juga gitu, tapi terkadang kebanyakan ya, yang namanya kebenaran itu ya, akan sulit dicerna oleh yang namanya kebaikan. Padahal ujung-ujungnya juga kebaikan gitu, ujung-ujungnya kebaikan. Tapi persepsi kita sendiri yang membedakannya gitu. Intensitas dari persepsi kita masing-masing akan realitas itu sendiri. Nah, Pluto di sini main ya kan, dan Merkuri retrograde juga yang apa namanya, konflik dengan Pluto, transformasi. Pluto itu energinya dia ini ya, Scorpio ya, Venus di Scorpio. Jadi mungkin ada yang relationshipnya juga ini ya, berdampak gitu relationshipnya. Dan Venus itu ada di Scorpio tapi 29 derajat. Yang sebentar lagi dia masuk ke Sagittarius. Artinya persepsi kita sendiri tentang realitas itu sendiri ya. Pemahaman kita yang namanya persepsi itu setiap orang berbeda karena berdasarkan wawasannya masing-masing, pengetahuannya, dan belief sistemnya masing-masing. Jadi yang namanya kebenaran itu pun sendiri juga berbeda atas yang namanya kebaikan. Kebenaran dan kebaikan, oposisi. Oke, gue langsung buka aja di sini. Apa energi utama dari New Moon di Libra ini apa sih? Secara kolektif, 3 kartu aja. Dan energinya adalah kita pingin, langsung 3. Energinya tuh kita di New Moon ini sangat confidence ya, sangat percaya diri, independen, mandiri ya kan, nggak mau bergantung pada siapapun. Smoky Mirror, Wild Women,
Under the deck, thunder, Pluto, lightning, sudden change, perubahan yang tiba-tiba dan sifatnya signifikan. Smoky mirror, ini artinya kita diminta untuk tetap berjalan, tetap melangkah, tetap memulai walaupun kita tidak tahu di depan ada apa. Ya, di depan masih gelap, masih berkabut. Kabut itu akan sirna sejalan dengan langkah kita. Kejelasan itu akan paralel seiring dengan langkah kita sendiri yang akan menghilangkan memberikan kejelasan gitu. Proses kita sendiri. Wild women. Ini tentang keberanian ya. Tentang menjadi yang berani, ngikutin ya kebenaran itu sendiri. Kebenaran akan diri kita masing-masing, sejatinya diri kita sendiri. Kebenaran oposisi kebaikan. Jadi yang kita diminta untuk lebih balance tentang bagaimana mengatur yang namanya kebenaran diri kita dan kebaikan itu sendiri. Karena new moon di Libra, yang mana kita diminta untuk balance ya. All. Dan dengarkan intuisi kita. Dengarkan intuisi kita karena kita selalu dapat pesan-pesan dari alam yang berbeda ya, alam spiritual kita sendiri. Kita akan dapat itu. Jadi kalaupun memang ada tanda, ada kilat yang menghancurkan fondasi kita atau apapun situasinya sekarang ya, jangan takut untuk tetap melangkah ya, untuk tetap membangun dan menjadi diri sendiri dan percaya pada intuisi. Okay. Nah, itu dari Mystical Shaman ya. Sekarang kita lihat Lenormand 9 kartu, apa yang terjadi secara kolektif dengan energi New Moon di Libra, dengan energi Saturn, Pluto, Jupiter yang Ghost Direction, yang moving forward dan segala aspeknya. 9 kartu. Sorry, gue potong bentar ya, gue interupsi bentar. Kalau kalian ngerti berchart kalian ya, itu akan lebih personal lagi kalau kalian tahu. Oh, konjang Mars. Jadi new moon di Libra itu di berchart kalian itu Libra itu di rumah keberapa? Nah, Mars itu lagi konjang, berarti di rumah itu tentang apa sih? Gitu. Kalau kalian belum tahu tentang apa sih 12 rumah astrologi, coba dicek ya. Di playlist gue emang gue bikin penjelasan dari ke-12 rumah astrologi ya, karena ntar lihat mungkin ada juga ditulis di atas ini ya, di cards apa sih 12 rumah astrologi itu, playlist khusus untuk 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat banget yang menjelaskan setiap rumahnya. Oke. Langsung, jadi kalau kalian tahu, oh ini konjang sama Pluto gitu ya, atau konflik sama Pluto, Merkuri konflik sama Pluto, Plutonya lagi di Capricorn. Capricorn buat kalian tuh di rumah keberapa gitu. Jadi kenanya kemana nih gitu. Di bidang apa nih ya. 9 kartu aja kolek energi. Pilih Man, double faces, Anchor, Dogs, Book, Shit, Hearts, Key, Under the Deck, the Moon, New Moon in Libra. Intinya tentang kesetiaan
loyalitas, kepatuhan. Kepada siapa? Kepada my future self, sama diri gue yang akan datang, atau dengan diri gue yang udah lewat, masa kecil gue, atau diri gue yang 5 tahun yang lalu, atau dengan dia, atau dengan orang tua, atau dengan saudara, atau dengan kakak, atau dengan adik, atau dengan anak, whatever. Kesetiaan menurut persepsi kalian sendiri. Di benak kalian adalah apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kita lakukan gitu. Untuk hati yang satu, hati yang menyatu. Mars, Venus di Scorpio. Lagi bisa masuk ke Sagittarius tanggal 7 ya, tanggal 7 masuk ke Sagittarius. By the way, tindakan kita apa? Atau mungkin beberapa dari kita ini tentang laki-laki itu sendiri, hubungan kita dengan laki-laki, kesetiaan kita terhadap, atau tindakan kita itu selaras nggak dengan apapun yang kita setia nggak dengan kata-kata kita sendiri, tindakan kita konsekuen nggak? Karena hati letaknya ada di kebenaran ini, tindakan kita, bukan kata-kata tapi tindakan. Orang bisa diam, orang bisa bicara apapun, tapi tindakannya yang mewakilkan itu semua. Hati. Mungkin fokus kita pada stabilitas. Stabilitas yang seperti apa yang kita ingin bangun? Setia pada stabilitas itu sendiri, kepatuhan pada stabilitasnya, energinya Saturn. Pada yang status quo, yang berkuasa, yang status itu sendiri. Back mindnya kita nih, yang kita pikirin, gue harus belajar lagi, gue harus belajar lagi. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kepatuhan akan yang namanya status atau stabilitas. Ini dengan energinya New Moon di Libra, dengan segala aspeknya ini ya, juga yang fake, ya, yang jaim, yang pencitraan, yang munafik itu nggak akan bertahan, karena emang kebenaran itu harus muncul. Ya. Energinya seperti itu, ya. Karena di sini juga ada energinya double faces. Ya. Hasrat kita suka permainkan sendiri, karena tindakan kita pun tidak sesuai. Double faces dan hasrat itu bisa dilihat dari tindakannya, tingkah laku kita sendiri. Sudah mampukah kita mengekspresikan, entah itu melalui tindakan, entah itu melalui kata-kata, apa yang sebenarnya memang kita rasakan? Alam bawah sadarnya adalah energinya untuk mengambil keputusan, untuk ketenangan hati kita sendiri. Dan memang itu kuncinya. Kunci untuk membuka apapun itu yang sifatnya misterius atau tersembunyi. Double Faces, buku sama kunci.
dan hasrat kita untuk bisa lebih stabil, itu semua keputusan ada di tangan kita. Stabil yang kayak gimana yang kita inginkan. Atau kesetiaan itu memang harus diputuskan, dikelarin untuk mendapatkan jawaban. Wow. Oh salah, hasrat kita untuk setia itu adalah kunci. Kesetiaan kepada apa lagi itu kuncinya. Jadi pencerahan terhadap apapun yang kita pemahaman kita sendiri akan yang namanya setia dan patuh. New Moon di Libra, dimana bulan dan matahari ya. New Moon itu kan artinya kan dia gelap ya, gelap total, gelap total. Jadi emosional kita yang terpendam ya. Dan biasanya ada new beginning biasanya kalau ada New Moon. Tapi kali ini bukan saat, emang karena Mars juga konjak dengan Mars, karena keinginan kita untuk memulai sesuatu project, sesuatu yang baru itu sangat kenceng. Ini energi Mars sangat kenceng, tapi kita di sini dengan New Moon di Libra ya kali ini bukan untuk memulai sesuatu, tapi keinginan kita untuk memulai sesuatu itu kenceng ya. Di kali ini kita dicoba untuk diarahkan untuk lebih balance. Belum, mungkin nanti saatnya waktu Jupiter goes direct dan Mercury direct ya. Yang mana tanggal 18 Mercury direct ya, Mercury direct tanggal 18, tapi imbasnya itu 2 minggu setelahnya, jadi kurang lebih November. Oke. Segitu aja dengan Lenormand. Sekarang gue buka untuk semua zodiak ya. Untuk semua zodiak pengaruhnya apa di New Moon di Libra ya. Ini gue mulai dari Aries. 3 kartu aja masing-masing. New Moon di Libra untuk Aries, dampaknya apa? 3 kartu aja. New Moon di Libra untuk Aries. 3 kartu aja please. Ten of Fire, Ten of Wands, 7 of Earth, 7 of Pentacles, the Emperor, Love, under the deck. Ten of Wands ini energi Sagittarius. Sagittarius itu South Nodes ya. Kebiasaan-kebiasaan kita atau kita yang sudah terbiasa ya, yang memang kita harus tinggalkan. Kalian diminta untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang memang kita sudah master, sudah jago ya. Yang kita sudah bangun, bahkan yang kita sudah bangun sampai detik ini, tapi malah justru kali ini udah menjadi penghalang kalian sendiri, kita sendiri gitu. Kita diminta untuk release. Ini sifatnya juga entah itu tentang travel, entah itu tentang religion, tentang hukum, tentang foreign, segala sesuatu yang baru atau yang tidak biasa, tentang filosofi, kebebasan kalian sendiri juga untuk mengeksplor atau bermain-main, ya saatnya ditinggalkan. Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini energinya Taurus ya. Buat kalian
itu di kepemilikan kalian sendiri, tentang nilai-nilai yang kalian menurut kalian berharga. Kalian mencoba untuk sabar dan mencermati peluang-peluang apa yang kalian bisa lakukan, bisa kembangkan, ya. Dari yang resources yang kalian miliki, apa yang bisa kalian kembangkan. Kalian mencoba menunggu juga sih, kalau lagi melihat situasinya dari apapun ini. Kalau kalian lepaskan kebiasaan-kebiasaan itu, kalian mencoba untuk bersabar sebelum kalian mengambil tindakan. Tapi pada akhirnya kalian akan ambil tindakan. The Emperor, energi kalian sendiri, ya. Alam bawah sadar kalian, ini semua tentang pilihan yang kalian harus decide, putuskan, ya. Energi Gemini tentang pemahaman kalian sendiri, yang mana di Gemini itu ada North Node, ya. North Node itu takdir. Pemahaman kalian sendiri, mungkin kalaupun travel jarak dekat atau lokal, ya, perjalanan kecil, ya, atau tentang wawasan kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri dari kalian kecil hingga saat ini, komunikasi kalian sendiri, kalian akan ambil keputusan, pilihan. Oke, Aries. Sekarang Taurus. Taurus, apa dampak new moon di Libra untuk Taurus dengan segala aspek planet ya saat ini? Dampaknya apa untuk Taurus? 3 kartu aja, please. Sun, Moon, Rising Signs, ya. New moon di Libra dan segala planet aspeknya. Apa dampaknya untuk Taurus? 3 kartu aja. Sun, Moon, Rising Sign Taurus. Pas 3. Two of Fire, Two of Wands, Ace of Cups, Four of Pentacles. Under the deck, Ace of Air, Ace of Swords. Untuk Taurus, kalian mendapatkan pencerahan. Kalian mendapatkan kalian dapat komunikasi. Kalian akan mengambil keputusan, ya. Kalian akan tetapkan, jelas. Ini tentang pilihan jalan mana yang kalian akan ambil. Ya mungkin kalian sekarang masih lagi milih-milih jalan, ya, masih menerawang, masih mencoba menerawang, melihat mana yang lebih terang, jalan mana yang lebih terang. Lagi menerawang ke depannya kayak gimana sih gitu. Itu energinya energinya Aries. Buat kalian ini tentang sesuatu yang sudah berakhir, tentang karma, tentang limiting beliefs kalian, ya, tentang kepercayaan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, tentang alam bawah sadar kalian juga, ya. Bulan Oktober ini penuh dengan energi karmik, melepaskan energi karma. Ace of Cups, ada cinta yang baru, entah cinta pada diri kalian sendiri, entah cinta pada seseorang, entah itu cinta pada sesuatu, atau bahkan pekerjaan atau hobi baru, ya, bisa. Setiap orang berbeda, ini general reading, ya. Four of Pentacles, kalian mencoba untuk menarik diri, kalian mencoba untuk berhemat, kalian mencoba untuk berhemat dalam judgment juga, ya. Kalian mencoba untuk berhati-hati dalam menilai, kalian mencoba berhemat juga dalam berkonsumsi, ya. Ini energinya Capricorn. Buat kalian, karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru soalnya, jadi kalian lagi berhemat. Entah kalian mau sekolah lagi, ya. Anyway, that is the energy. Itu energi buat Taurus, ya. Sun, Moon, Rising Sign. Sekarang Gemini, Sun, Moon, Rising Sign. New Moon dengan energi New Moon di Libra dengan segala aspek planet yang ada. Dampaknya apa sih buat Gemini, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Dampaknya apa sih?
untuk Gemini, Sun, Moon, Rising Signs, New Moon in Libra, dan segala planet aspek planet gue ngerti. Kadang-kadang ya bahasanya gue suka ruwet. Tiga planet aja, tiga kartu aja maksudnya, tiga kartu aja untuk Gemini, Sun, Moon, Rising Signs di bawah energi New Moon in Libra, dan segala aspek planetnya apa dampaknya untuk Gemini kebanyakan. Apa dampaknya untuk Gemini? King of Earth kebalik, King of Pentacles kebalik, Transformation, Three of Earth, Three of Pentacles, The Hermit. Oke, King of Pentacles ini energinya Taurus, ya. Energinya Taurus kebalik, kalau tegak begini. Ini tentang komitmen, tentang struktur, juga tentang nilai, ya, nilai-nilai. Energinya Taurus buat kalian itu ada di pertemanan, friendship, network, harapan, ya, teknologi, bahan komunikasi. Bagaimana kalian bisa mengaspirasi kontribusi kalian terhadap teman-teman kalian, sekitar kalian, ya, komunitas kalian. Ini breaking the rules. Kalau King of Pentacles kebalik, kalian nggak mau lagi melakukan yang biasanya kalian lakukan. Kalian rebel. Kalian nggak mau lagi. Transformasi, energinya Pluto. Pluto goes direct, ya. Pluto goes direct, dan dia di Capricorn. Buat Gemini itu ada itu tentang bagaimana kalian berbagi, ya. Bagaimana kalian berbagi resources, ya, sumber daya, entah itu finansial, entah itu properti, warisan, sex, intimacy. Kalian akan melakukan perubahan. Entah kalian tadinya berbagi jadi nggak mau berbagi, entah kalian tadinya nggak berbagi, kalian akan lebih berbagi. Ada perubahan di situ yang signifikan tentang pajak, tax, ya, asuransi, whatever. Three of Pentacles. Kalian ingin kolaborasi, kalian ingin lebih terbuka. Itu energi Capricorn juga. Kalian ingin lebih terbuka untuk berbagi, ya. Untuk kalau kalian ingin kolaborasi, ya kalian harus bisa semuanya. Yang namanya kalau kita memperluas sektor kita, relationship kita, ya, apapun itu, semua pasti berangkat dari yang namanya kepercayaan, ya. Kepercayaan, dan bagaimana kita berbagi itu pun juga berdasarkan kepercayaan dan kejujuran juga, ya. Three of Pentacles, bagaimana kalian berbagi, intinya itu. Alam bawah sadar kalian, The Hermit, energi Virgo, itu tentang kepemilikan kalian sendiri, nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip-prinsip kalian, bagaimana kalian menilai atau menghargai diri kalian sendiri. Kalian mencoba untuk mengisolasi, kalian mencoba untuk lagi merenung. Kalian ingin merenung, kalian ingin mengisolasi diri, kalian mencoba memahami lagi apa yang kalian anggap itu bernilai. Oke, dah untuk Gemini. Untuk Cancer, Sun, Moon, Rising Signs. Apa dampak energi New Moon in Libra dan segala aspek planetnya untuk Cancer, Sun, Moon, Rising Signs? Tiga kartu aja. Cancer, Sun, Moon, Rising Signs. Justice, Libra, Page of Fire, Page of Wands, Three of Air, Three of Swords, Fortune's Wheel, Jupiter. Cancer.
Kartu pertama Justice, energinya Libra. Libra season, ya kan? Cancer, Libra itu ada di home ya. Yap, home family, foundation, tradisi, roots. Hubungan kalian dengan ibu, wanita dalam hidup kalian, ya, yang menurut kalian penting, ya, signifikan, entah itu anak, adik, kakak, saudara, bahkan teman, ya, istri, ibu. Justice, kalian minta balance, adil. Seimbang. Energi Page of Wands, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, bahkan kalian sudah mungkin memulai sesuatu yang baru, ya. Ini kembali lagi seperti anak-anak, ya, yang dengan passionnya gitu untuk memulai sesuatu yang baru gitu, ya kalian lagi dalam fase itu. Tapi ada Three of Swords di sini, ada yang kecewa, ya, ada yang sakit hati. Energi Libra lagi, karena adanya ketidakseimbangan mungkin, ya, di rumah. Energi alam bawah sadar kalian, Fortune's Wheel, the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Kalian masih dalam masa transisi untuk melepaskan karma yang lama dan memulai karma yang baru. Kalian masih belum mengambil tindakan. Jadi keberuntungan itu, atau secara spiritual kalian belum gain, kalian belum naik kelas gitu lah. Intinya ini energi Jupiter, dan Jupiter ada di Aquarius, ya. Jupiter ada di Aquarius buat Cancer. Itu ada di bagaimana kalian berbagi, si Justice dan kecewa. Jadi ada yang kecewa di sini di rumah, home, family, bahkan roots, tradisi kalian sendiri, dan hubungan kalian dengan wanita. Kalian belum bisa melepaskan karma yang lama, mengakhiri karma yang lama, dan membuka yang baru. Sehingga keberuntungan itu juga belum ada. Kalian belum bisa berbagi soalnya. Energi Jupiter di Aquarius, Aquarius itu ada di rumah ke-8 kalian, yang mana itu tentang bagaimana kalian berbagi resources finansial, people's money, ya, uang orang lain, tentang properti, tentang warisan, tentang sex intimacy, tentang pajak, asuransi, whatever, ya, tentang power itu sendiri, kontrol, ya. Kalian belum bisa lepaskan, dan kalian masih belum bisa berbagi dengan adil, sehingga ada yang kecewa. Mungkin itu karma kalian. Oke, udah segitu aja Cancer. Ya, kita lihat untuk Leo. Sun, Moon, Rising Signs. Untuk Leo, Sun, Moon, Rising Signs dan di bawah energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya, apa sih dampaknya untuk Leo, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Apa sih dampaknya untuk Leo, Sun, Moon, Rising Signs dengan energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya? 3 kartu aja please untuk Leo, Sun, Moon, Rising Signs. Temptation, Fool, Fortune's Wheel, wow, Major Arcana, 3-3-nya. Under the deck, 4 of Pentacles. Temptation, energi Capricorn. Pluto lagi ada di Capricorn, dan Temptation itu the devil. Buat Leo, itu ada di keseharian, tentang bagaimana melayani orang lain, tentang kesehatan kalian sendiri, fisik terlebih-lebih, ya. Kalau kalian terobsesi akan sesuatu hal atau apapun itu, atau
dengan metode kalian dalam menjalani keseharian kalian yang kalian sudah terbiasa ya, itu adalah zona nyaman kalian ya. Dan di sini artinya Pluto ada di situ ya. Pluto goes direct bersama dengan New Moon. Jadi buat kalian harus akan ada perubahan yang signifikan di dalam keseharian. Ya, dan kartu kedua nggak lain dan nggak bukan The Fool, memulai sesuatu yang baru apapun resikonya. Ini energinya Aries atau Pisces. Buat Leo, kalian akan terbuka untuk berbagi, untuk menjalin hubungan. Ya, kalian akan mencoba untuk mengeksplorasi apapun resikonya, terserah deh gitu ya. Entah itu sex intimacy, entah itu finansial ya, entah itu pajak, entah itu bahkan partnership ya, warisan, properti. Gue akan lebih terbuka gitu kata Leo. Gue akan ya gue coba dulu lah gitu. Kalian siap untuk menjalani apapun itu, kalian terbuka karena the Wheel of Fortune, energinya Jupiter juga di Aquarius. Kalian juga lagi dalam masa transisi di keseharian kalian ya. Kalian masih belum bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Sehingga kalian masih ya belum, keberuntungan belum ya, kalau kalian belum ngambil tindakan, keberuntungan juga belum gitu maksud gue. Dapat nggak sih? Ngerti nggak sih? Jadi keberuntungan itu akan ada kalau udah ada tindakan dari kalian ya. Kita nggak bisa hanya berdoa saja kalau tidak ada usaha, kan gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya ulangan jatuh dari langit ya. Maksudnya ada sih gitu, tapi selalu melalui orang lain ya. Kalau kita nggak terbuka dengan apapun itu yang datang ya, masa iya datang yang gitu jebruk gitu jatuh dari langit, kan enggak ya. Alam bawah sadar kalian Four of Pentacles, energinya Capricorn. Lagi-lagi kalian lagi menarik diri di keseharian kalian. Kalian mencoba untuk berhemat juga dalam menilai orang lain ya. Berhemat dalam arti juga lagi saving, lagi nabung ya. Kalian lagi narik diri banget karena ya kalian lagi mencoba untuk bersabar intinya, untuk melihat peluang-peluang baru mungkin ya. Oke, udah segitu aja untuk Leo. Kita lihat untuk Virgo. Virgo Sun, Moon, Rising Sun. Di bawah pengaruh energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya. Apa sih efeknya buat Virgo Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Dampaknya apa? New Moon di Libra dan segala aspek planet. 3 planet aja untuk Virgo Rising Sun, Moon, Signs. Five of Pentacles, the Chariot, the Seven of Pentacles, under the deck, Page of Wands. Kalian dengan energinya Three of Pentacles, kalian siap untuk kolaborasi yang jelas, expand ya. Maaf, bukan three, kayak gue butuh kacamata baru. Five of Pentacles, 5 bukan 3 ya, 5. Artinya kalian baru saja kehilangan materi, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi kepercayaan ya. Kalian merasa terisolasi atau kalian diisolasikan, kalian merasa di abandon,
dikucilkan, ya. Kan kehilangan percaya diri, ya. Five of Pentacles itu energinya Taurus. Ini tentang travel, ya, tentang tentang pertumbuhan personal development kalian sendiri, perkembangan kalian sendiri, ya. Tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, yang baru, tentang filosofi, bahkan agama, tentang hukum, ya, pembelajaran, ya. Kalian lagi menghadapi lessons, pelajaran yang mengucilkan kalian. Baiklah. Kartu kedua, The Chariot. The Chariot energi Cancer. Buat kalian itu tentang network, pertemanan, harapan-harapan kalian dan aspirasi kalian terhadap society, terhadap komunitas kalian sendiri, ya. Kalian sanggup ini ada kemenangan. Kalian sanggup mengendalikan diri dan kalian akan tetap moving forward. Kartu terakhir, Seven of Pentacles. Tetap energinya Taurus. Kalian mencoba untuk melihat dari teman-teman kalian sendiri, dari network kalian sendiri, bagaimana kalian bisa berkembang, apa yang kalian bisa kembangkan. Kalian lagi mencermati sekitar kalian sendiri, ya, potensi-potensinya, apa yang kalian bisa kembangkan, ya. Dan alam bawah sadar kalian, Page of Wands, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, bahkan mungkin kalian sudah memulai, tapi tahapnya masih di bibit. Kalian sudah menebarkan bibit-bibit untuk apapun yang kalian ingin mulai. Oke, udah segitu aja untuk Virgo. Lanjut ke Libra. Langsung dong, energi Libra. Apa sih dampak new moon di Libra dan segala aspek planetnya? Pengaruhnya apa sih untuk Libra? Sun, Moon, Rising Sign. Libra, Sun, Moon, Rising Signs. 3 kartu aja. Dampak dari new moon di Libra dan segala aspek planetnya apa sih? 3 kartu aja, terus tunjukin. Biasanya petunjuk buat Libra, Sun, Moon, Rising Sign. It's Ten of Earth, Ten of Pentacles, Six of Cups, Messenger of Water, alam bawah sadar, King of Swords. Libra, ini tentang komitmen, ini tentang keluarga, ini tentang stabilitas, ini tentang status, ini tentang rumah tangga, keluarga, rumah tangga itu sendiri, ya, komitmen, termasuk juga pada kerjaan. Yang jelas nih energi Virgo. Buat kalian itu ada di rumah ke-12, ya, yang mana adalah karma, ending. Jadi atau juga limiting beliefs, kepercayaan atau keyakinan kalian yang mengikat, yang membatasi kalian sendiri dan juga alam bawah sadar kalian. Ada komitmen yang berakhir untuk beberapa dari kalian, ya. Ada komitmen yang berakhir, entah itu tentang keluarga atau karma itu sendiri yang mungkin sudah berakhir, ya. Tapi masalahnya di sini kayaknya sih belum berakhir. Six of Cups. Six of Cups itu tentang anak-anak, ya. Tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian, ya. Tentang twin flame, soulmate, ya. Memori, nostalgia, karma. Ini karma, sifatnya karmik. Mungkin teman-teman masa kecil kalian, ya, yang karmik, atau ya anak-anak kalian sendiri sifatnya yang mengikat kalian untuk tidak menjadi yang lebih baik dari yang sekarang.
Karena anak-anak itu kenapa mengikat? Karena itu zona nyaman kalian. Kalian tidak mau kehilangan. Jadi kalian tidak bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang. Ya, karena terikat oleh anak-anak. Jangan anak-anak itu jadikan senjata, Bu. Please. Jangan dijadiin alat gitu. Alibi untuk tetap menjadi ada di zona nyaman kalian, untuk menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Memang the devil itu bentuknya macam-macam, right? Zona nyaman itu sendiri the devil. Oke. Six of Cups itu energinya Scorpio. Venus di Scorpio. Venus di Scorpio, dan dia akan tanggal 7 besok dia akan pindah ke Sagittarius. Mungkin ada yang beberapa dari kalian tentang teman-teman masa kecil kalian, ya. Pemahaman kalian sendiri tentang cinta, tentang apapun itulah yang mengikat, ya. Karena ini karmik soalnya. Sebab dan akibat itu sendiri kita melakukan pada diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan pada diri kita sendiri, kita lakukan pada orang lain. Sebab dan akibat. Nah, kita Messenger of Water, Messenger of Cups. Ada pesan-pesan cinta. Tentang apa sih cinta itu sebenarnya? Cinta yang terkondisikan atau tidak? Cinta yang mengikat atau tidak? Cinta itu pada siapa? Pada apa? Pada sejatinya diri kita, kebenaran oposisi dengan kebaikan. Tema New Moon di Libra dengan segala aspeknya sekarang. Alam bawah sadar kalian, King of Swords. Kebenaran itu harus terucap, terungkap. Saturn dan Jupiter ada di Aquarius, ini energi Aquarius. Dan dua-duanya nanti akan ghost direct. Saturn itu yang karmik, dan Jupiter itu adalah planet keberuntungan yang tentang spiritual kita sendiri. Sebelum kita mendapatkan keberuntungan, kita diminta untuk menghadapi Saturn yang mengikat kita secara duniawi. Oke? Buat Libra, Aquarius itu ada di romance, love affairs, anak-anak, children, ya, kreativitas kalian juga yang mengikat, hobi kalian yang mengikat, bagaimana kalian bersenang-senang karena Aquarius ada di rumah kelima, ya, bagaimana kalian having fun, right? Oke. Udah segitu aja untuk Libra, ya. Scorpio di bawah pengaruh energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya. Apa sih dampaknya untuk Scorpio? Sun, Moon, Rising Signs. 3 kartu aja please. Pengaruh New Moon di Libra dan segala aspek planetnya yang berlaku saat ini. Efeknya apa sih untuk Scorpio? Sun, Moon, Rising Signs. 3 kartu aja. Jump in. Wow. Ten of Swords kebalik. Six of Pentacles kelipet. The Moon. Under the deck, King of Fire, King of Air, King of Swords. Dengan energi Ten of Air, Ten of Swords, ini energinya Aquarius. Ini energinya Aquarius. Kebalik tadi ya, ini tegak, kebalik. Artinya pengkhianatan itu sudah berlalu. Kita sudah merelakan, kita sudah bangkit lagi. Pengkhianatan itu, ya, pembunuhan karakter itu. Artinya kita sudah siap untuk bangun lagi, ya, lahir kembali. Melepaskan apapun pikiran-pikiran kita, ya.
Jangan-jangan yang mengkhianati itu adalah pikiran kita sendiri. Ya, Scorpio. Ten of Swords. Aquarius buat Scorpio itu ada di rumah, home, family, tradisi, roots, ya, hubungan kalian dengan wanita penting dalam hidup kalian, istri, anak, adik, kakak, wanita. Ya. Atau kedua, Six of Earth, Six of Pentacles, karmic. Energinya karmik ini energinya Taurus juga Libra, sama-sama energinya Venus, di bawah Venus. By the way, ini tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima. Kartunya kelipet lagi. Kartunya keluar kelipet. Jadi secara simbol itu energi Taurus, ada Uranus di situ ya. Buat Scorpio itu di relationship, dan Venus itu juga kan tentang kepemilikan, ya, tentang nilai-nilai yang kalian pegang, yang juga mengikat kalian juga, ya, karena di situ ada prinsip yang kalian pokoknya gini ya, sifatnya karmik soalnya. Dan Venus ada di kalian ya, tapi sebentar lagi udah di sisi akhir, sebentar lagi masuk ke Sagittarius, itu kepemilikan itu sendiri tanggal 7. Anyway, di sini ada keseimbangan ya, kalian diminta untuk lebih seimbang dalam memberi dan menerima, atau kalian akan menuntut keseimbangan itu sendiri tentang apapun yang kalian pahami tentang kepemilikan itu sendiri ya, itu sifatnya karmik. Apa sih yang kita miliki? Kalau nggak semua itu sifatnya sementara di dunia ini, kecuali diri kita sendiri kan. Kita lahir telanjang dan kita akan pergi dengan telanjang. Apa sih yang kita miliki kalau nggak diri kita sendiri? Apa sih yang paling berharga yang kalian bisa berikan, yang kalian bisa terima? Apa sih? Sifatnya materi atau apa? Yang bernilai itu apa sih buat kalian? Ya, yang jelas di sini Pentacles, Earth itu sesuatu yang berharga, termasuk resources ya. Bumi itu resources. Bumi itu sendiri sumber daya alam itu juga resources. Tapi ya kita, waktu kita, hidup kita juga resources. Terakhir kartunya The Moon, New Moon in Libra. Yang jelas kalau secara astrologi The Moon itu energinya Cancer, Moon tapi di Libra ya. Full Moon itu nanti akan di Aries. Mungkin menyangkut tentang Full Moon ya, event Full Moon di Aries itu buat kalian adalah di kesehari-harian, bagaimana kalian melayani orang lain ya. Dan bagaimana kalian kesehatan kalian sendiri, semua menyangkut dengan apa yang kalian rasa, yang berkembang menjadi persepsi menjadi pikiran dan terungkapkan melalui tindakan. Di situ kesehatan kita juga bergantung pada itu ya. Kalau kita bicara tentang ini energinya, kalau di astrologi Moon itu Cancer ya, artinya tentang rumah keempat, yaitu family, home, tradisi ya, dan hubungan kalian dengan anak-anak, hubungan kalian dengan wanita dalam kehidupan kalian, entah itu anak, entah itu istri, entah itu kakak, adik ya, yang kalian sangat emosional sifatnya. Dan Cancer tapi buat Scorpio itu juga bisa tentang Scorpio tentang travel, tentang foreign, sesuatu yang asing, sesuatu yang baru ya, tentang filosofi, tentang higher learning
juga ya, yang sifatnya spiritual, karena moon yin, energi yin ya, sifatnya spiritual. Dan juga moon ini energinya Pisces kalau di tarot. Mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, kalian berhubungan juga dengan Aries, kalian berhubungan juga dengan Pisces. Ya, Pisces buat Scorpio itu ada di anak-anak, masa kecil kalian, bagaimana kalian having fun, kreativitas kalian, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang romance, love affairs, ya. Sangat emosional, ada sesuatu yang tak terungkap, ada secret, ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang tidak bisa kalian sulit mengungkapkannya. Sisi emosional ya, ada rahasia yang akan terungkap. Alam sadar kalian King of Swords, Aquarius, Saturn Ghost Direct, Jupiter juga Ghost Direct ya. Tapi Saturn duluan akhir minggu, hari Sabtu tanggal 9 ya, Saturn duluan, Jupiter tanggal 13 kalau nggak salah. Anyway, kalian memang kita untuk bisa gain spiritual, secara spiritual ya, supaya kita juga ada perkembangan, pertumbuhan secara personal ya, kita harus bisa menghadapi tantangan yang diberikan oleh Saturn, yaitu yang karmik tadi. Oke. Alright, dan segitu aja untuk Scorpio. Lanjut ke Sagittarius. Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign. Di bawah energi New Moon Libra, di Libra, dan segala aspek planetnya, dampaknya apa sih untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign? 3 kartu aja please. Apa dampaknya New Moon di Libra dengan segala aspek planetnya saat ini? Efeknya apa untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Queen of Pentacles kebalik, The Hierophant, Queen of Cup, Under the Deck, Justice, Saji. Queen of Pentacles, ini energinya kalian sendiri, juga energinya Capricorn ya, tapi kebalik. Ini agak-agak nyebelin sih kalau kebalik ya, karena dia udah gak mau peduli lagi, dia gak akan lagi yang namanya taking care, dia gak akan lagi peduli, dia akan foya-foya, dia sifatnya nggak nurturing, nggak merawat ya. Sifatnya nggak bertanggung jawab. Mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn ya, yang agak menyebalkan. Capricorn buat kalian itu ada di kepemilikan ya, tentang bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Kalian tidak menghargai diri kalian sendiri mungkin ya, kalian karena nilai-nilai yang kalian pegang itu menentang jati diri kalian sendiri, kebenaran dari diri kalian sendiri. Jadi kalian berkorban, sehingga kalian, efeknya adalah kalian yang tidak bertanggung jawab. Itu efek samping. Efek samping karena kita tidak punya cinta pada diri sendiri, mengorbankan diri sendiri terus. Efek sampingnya adalah kita nggak punya nilai, kita tidak bisa menghargai diri sendiri, dan akhirnya sakit dari dalam itu bisa keluar, dan dampaknya bisa macam-macam. Intinya ini juga tentang kepemilikan ya, tentang material possession, apa yang kalian miliki, harta benda ya, juga pekerjaan kalian yang mungkin sangat bergantung ya. Karena kalian mungkin sekarang lagi sulit penghasilan. Kalian nggak independen gitulah intinya. Kalian juga lagi malas kerja umpamanya gitu. Atau ya ada hal-hal lain yang di luar kuasa kalian yang memang kalian harus
bergantung. Itu masalahnya energi sih, energi kalian sendiri yang menciptakannya seperti itu kalau kalian sadari. Cuman dampaknya, wujudnya bisa mewujud melalui apapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak bertindak ya sesuai dengan energi sekitar kita, ya akan selalu kita bergantung. Tapi memang untuk beberapa ya ini energi karmik sih. Anyway, kartu kedua, Hierophant, energinya Taurus. Tentang bagaimana kalian berbagi sumber daya, resources, finansial, properti, warisan, seks, intimacy. Di situ ada komitmen, tentang pernikahan, tentang gonogini mungkin ya, yang karena hukum ya, karena institusi mengharuskan kalian berbagi. Anyway, kartu ketiga, Queen of Cups, energinya Cancer. Sagittarius, kalian lagi merencanakan, kalian ingin nurturing yourself, kalian lagi fokus pada diri kalian sendiri, sisi emosional kalian sendiri ya. Kalian mungkin pingin traveling, Sagittarius lagi ya kan, hobinya traveling, jalan-jalan. Mungkin kalian pingin jalan-jalan, kalian pingin belajar lagi, Sagittarius. Kapan kan nggak pernah yang namanya nggak belajar. Selalu pinginnya belajar terus, mencoba segala sesuatu yang baru ya kan. Itu cara kalian untuk merawat diri kalian sendiri. Me time-nya kalian adalah jalan-jalan, mempelajari hal baru. Under the deck, alam bawah sadar kalian Justice, energi Libra itu sendiri. Ya mungkin kalian berhubungan dengan Libra, Taurus, Cancer, atau Capricorn. Anyway, ini Justice. Entah kalian dituntut keadilan, dituntut untuk adil, ya. Yang jelas kalian ingin keadilan, atau kalian menginginkan keadilan, keseimbangan, balance ya. Libra buat kalian itu adalah di network, pertemanan. Atau bagaimana kalian mengaspirasi tentang kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana kalian berkontribusi dengan society, komunitas kalian. Ya, kalian ingin keadilan, menuntut keadilan. Oke, segitu aja Sats ya. Sekarang giliran Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign. Di bawah pengaruh New Moon di Libra, bulan baru di Libra, dan segala aspek planetnya yang sedang berlaku saat ini. Pengaruhnya apa sih buat Capricorn, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Pengaruh energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya itu apa untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Capricorn, happy, Sun, Moon, Rising Signs. Queen of Wands, transformation. Six of Swords, Four of Wands. Queen of Wands ini energinya Aries, fire sign, Aries, Sagittarius, Leo ya. Atau bahkan ini juga bisa ini energi Aries sih. Jangan dilihat sebagai queen ya, sebagai ratu ya. Jangan berdasarkan gender. Ini sebagai energi.
energi perempuan, energi feminin. Kita semua punya energi feminin dan maskulin dalam diri kita masing-masing ya. Jadi ini yang dimaksud adalah, kalau ini Aries buat Capricorn, ini masalah rumah. Kalian punya ambisi tentang rumah. Kalian punya ambisi tentang rumah tangga, ya, family, keluarga, tradisi, ya, bahkan hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian, ya. Entah itu istri, entah itu anak, adik, kakak, ya. Kalian sangat berambisi. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi ada Chiron di Aries ya, wounded healer. Ada asteroid. Chiron itu asteroid yang menyembuhkan trauma-trauma kita di masa lalu. Ya, yang mana di kalian itu energi Aries itu tentang rumah, tradisi, dan roots ya, akar rumah tangga kalian sendiri. Transformasi, energinya Pluto di kalian sendiri ya, di Capricorn yang goes direct bersamaan dengan New Moon di Libra ya. Jadi penampilan kalian mungkin berubah ya, bagaimana kalian tampil dan bagaimana image yang kalian ingin suguhkan pada dunia itu juga berubah. Ada perubahan di situ ya. Tapi yang jelas ada perubahan pada diri kalian sendiri. Pluto itu energinya Scorpio dan ada Venus di Scorpio. Mungkin kalian punya pemahaman yang berbeda ya, pembaruan dalam memahami tentang cinta, tentang relationship, tentang money, tentang uang. Atau tentang pertemanan, bahkan bagaimana kalian berkontribusi pada komunitas kalian, lingkungan kalian, sekitar kalian, ya, lingkungan terdekat mungkin. Ya, terhadap kontribusi kalian sendiri, apa yang bisa kalian kontribusikan, itu ada perubahan di situ untuk beberapa dari kalian ya. Kartu ketiga, Six of Swords, moving forward. Ini energi Aquarius, yang mana tentang kepemilikan, tentang bagaimana kalian menilai, tentang prinsip-prinsip kalian dan bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri, tentang income kalian sendiri ya. Juga ada perubahan di situ. Kalian moving forward. Six itu selalu sifatnya karmik sih ya. Entah itu mau air, entah itu mau swords, entah itu mau pentacles, entah itu mau wands, ya. Itu ada sifatnya agak karmik. Keseimbangan. Ini energi Aquarius. Ada Jupiter dan juga ada Saturn ya. Apa yang kalian yang mengikat kalian sehingga kalian tidak bisa menjadi yang lebih baik? Harta, benda, atau prinsip-prinsip kalian sendiri yang membuat kalian yang melimiti, yang membatasi diri kalian sendiri untuk menjadi yang lebih besar, menjadi yang lebih bermanfaat, menjadi yang lebih baik. Anyway, alam bawah sadar kalian, Four of Wands, fondasi tentang properti, tentang rumah, tentang pernikahan, tentang wedding ya, tentang ya stabilitas. Ini energi Aries lagi, tentang rumah. Yang dimana tadi gue bilang ada Chiron, the wounded healer. Kalian diminta untuk healing dulu. Oke, udah segitu aja untuk Capricorn. Sekarang Aquarius ya. Aquarius di bawah energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya yang berlaku. Dampaknya apa sih untuk Aquarius?
3 kartu aja ya, Aquarius, Sun, Moon, Rising Signs. Apa sih dampaknya Moon di Libra dan segala aspek planetnya? Dampaknya apa untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja please. Sun, Moon, Rising Sign Aquarius, efeknya apa di bawah energi bulan baru di Libra dan segala aspek planetnya? 3 kartu aja please. Temptation kebalik, Fortune's Wheel, Six of Wands, under the deck, the Hangman. Okay. Temptation kebalik ya. The Devil kalau tarot biasa. Ini energi Capricorn. Mungkin kalian punya Capricorn dalam bercat kalian, atau kalian berhubungan dengan Capricorn, atau kalian, yang jelas ini tentang zona nyaman kalian yang kalian udah siap untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan zona nyaman kalian ya. Capricorn buat Aquarius itu ada di karma, ending, closure, limiting beliefs ya. Apapun kepercayaan atau keyakinan kalian yang membatasi kalian ya, sadari aja itu yang zona nyaman kalian ya. Juga tentang alam bawah sadar kalian, spiritual itu sendiri ya, the devil. Kembali kalian siap meninggalkan itu semua. Keren. Dan di situ ada Pluto ya, di situ ada Pluto. Pluto goes direct. Jadi memang ada perubahan. Kalau kalian bisa meninggalkan itu zona nyaman kalian, you can leave the old karma. Kalian bisa meninggalkan karma yang lama. Baik, apapun itu yang mengikat, bentuknya macam-macam ya kan. Kartu kedua, energi Jupiter, the Wheel of Fortune. Kalian masa transisi antara meninggalkan yang lama dan memulai yang baru, tapi belum ada tindakan dengan energi, karena sebenarnya sudah berpihak pada kalian yang namanya keberuntungan itu, cuman kurang action ya. Keberuntungan itu akan datang kalau kalian menggunakan action, bertindak. Kalau nggak ada ya nggak ada, akan selamanya kalian ada pada masa transisi itu sendiri. Jupiter ada pada kalian sendiri, Saturn juga ada pada kalian. Saturn goes direct tanggal 9 ya. Dan Jupiter tanggal 12 sampai 13 gue lupa. Intinya kalian harus bisa menghadapi the devil kalian dulu, baru ada gain, ada pertumbuhan, perkembangan ya kan? Grow. Kartu ketiga, Six of Wands, kemenangan, pengakuan, diakui. Energi Leo. Dalam relationship akan ada pengakuan atau kalian akan diakui ya. Yang jelas ada kemenangan di situ. Cakep. Gitu dong. Ya. Alam bawah sadar kalian, Hangman. Kalian alam bawah sadar kalian itu coba membeli waktu atau mengorbankan diri ya, well. Kalau kalian mengundur-mundur, kalau kalian membeli waktu ya kalian mengorbankan diri kalian sendiri, bukan? Kalian mengkhianati diri kalian sendiri, bukan? Hangman, energi Pisces. Buat kalian ya yang berakhir ya, buat kalian energi Pisces itu ada kepemilikan. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, tentang nilai-nilai, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, prinsip kalian sendiri, itu yang mengkhianati kalian, yang jelas. Karena ini tentang material possession kalian, harta benda kalian ya. Di sini ada pengorbanan, Hangman, atau pengkhianatan, atau pelarian, you name it. Setiap orang punya situasinya masing-masing ya. Ini general reading, jadi kalian tahu posisi kalian. Dan yang jelas di saat kita mengkhianati diri kita sendiri, di saat kita mencoba membeli waktu, mengulur waktu, kita juga mengorbankan diri kita sendiri, bahkan orang lain, right?
Oke, segitu aja untuk Aqua. Sekarang, oh ya, di Pisces itu ada apa? Oh ya, ini energi Hangman tadi ya. Di Pisces tadi ada apa? Ada Neptune retrograde. Ada yang harus tersingkap, masalah mimpi kita sendiri, idealisme kita sendiri, imajinasi kita sendiri, ya. Cukup realistis nggak? Sebelum Ghost Direct ya, sebentar lagi juga akhir bulan atau awal bulan depan ya, gue lupa. Anyway, sekarang untuk Pisces. Pisces, the last zodiac. Sun, Moon, Rising Signs. Dengan energi New Moon di Libra dan segala aspek planetnya, dampaknya apa sih untuk Pisces, Sun, Moon, Rising Signs? Pisces 3 kartu aja. Dampak New Moon di Libra dan segala aspek planetnya yang berlaku. Efeknya apa sih untuk Pisces, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Gak mau lu. Tangan gue nolak. Which temptation. Kartu temptation. Kalau di Aquarius kebalik, kalau ini enggak. Oke. Temptation. Messenger of Earth. Yang terakhir, Six of Swords. Dan bawah sadar, Ace of Pentacle. The Devil. Capricorn buat Pisces. Itu ada di masalah di network kalian, di friendship kalian, di kemanusiaan, keadilan sosial, harapan-harapan kalian sendiri, teknologi, tentang bagaimana kalian mengaspirasi, kontribusi kalian sendiri terhadap kemanusiaan. Itu zona nyaman kalian. Baiklah. The Devil ini di situ, Bu. Itu yang mengikat kalian. Ada Pluto di situ ya. Jadi kalian harus ngerti Pluto Ghost Direct. Jadi kalian cukup untuk memberi. Gue tadi di awal video gue bilang antara kebenaran dan kebaikan itu oposisi ya. Jadi jangan sampai kemanusiaan, rasa kemanusiaan atau apapun itu yang kalian ingin kontribusikan kepada komunitas sekitar kamu itu malah jadi batas kamu sendiri, zona nyaman kamu sendiri. Kartu kedua, Messenger of Earth. Pesan tentang materi, fisik, resources. Kalian akan mendapatkan keuntungan, Bu. Something about resources, money, ya. Sumber daya lah, ya. Potensi. Ya, kalian akan dapat kabar tentang itu. Anyway, Six of Swords. Move on, move forward. Energi Aquarius. Ada Saturn, ada Jupiter. Move forward, whatever it is, apapun itu, move forward. Buat kalian itu di karma. Kalian bisa menghadapi karma kalian dan kalian akan move forward. Alam bawah sadar kalian, Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Titik. Sesuatu yang nyata. Dan di bawahnya ada The Emperor. You have the deeds. Oke, udah segitu aja buat Pisces dan semuanya. Semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu